maka yang harus dilakukan rombak total. Kalau ular tuh kepalanya dulu gitu. Kita ganti. Ini kaitannya dengan Menkominfo maksudnya? Ada petisi yang didorong oleh SafeNet. SafeNet. Sudah berapa, Mas? 20.000 penandatangan dan menuju 25.000. Tunggu, itu 20.000 termasuk hackernya. Yang agak lucu ya, ketika kita ngomong soal petisi ini dibilang, wah ini kan sisa-sisa residu pilpres. Ya nggak ada kepentingannya kita buat pilpres. Kita bukan nggak cinta Indonesia, kita cuma nggak suka orang melihat data kita diserahkan pada orang-orang yang nggak kompeten. Kalau kita lihat dalam lensa tata kelola, ini sangat-sangat berantakan. Menurut saya pemerintahan ini itu yang harus bertanggung jawab. Ketemu lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti mudah-mudahan relevan. Gak ada yang bocor. Hari ini tamunya tidak ada urusan politik. Nggak ada. Tapi mungkin juga berdampak ke politik. Mas Damar Juniarto. Sehat, Mas. Apa kabar, Mas? Oh, pernah jadi direktur SafeNet. Sehat ya, Mas ya? Siap. Sekarang jadi pengawas. Kalau pengawas itu bebas. Ya kan? Nggak ada keterikatan. Nggak terikatan. Kan mengawasi semua. Betul. Ya, Mas ya. Mas, kalau ransomware itu kan sebetulnya bukan zero click ya. Artinya kalau nggak diklik sama penerima email atau apapun ya nggak akan berdampak ya, Mas ya. Enggak. Ini Ransomware itu faktor manusia. Yes. Jadi nomor satu. Jadi kalau ini sampai kejadian Yeah. pada satu institusi, biasanya karena ada yang memperbolehkan masuk. Ya beda sama yang zero click ya. Iya. Kalau zero click bisa dari jarak jauh, Betul. bisa niatnya memang jahat. Nah kalau ransomware itu dia harus ada yang menyentuh. Nyentuh kan? Itu. Ya, kayak tautannya itu harus diklik gitu ya. Iya. Berarti kan Itu bisa bukan klik juga. oh gitu. Jadi yang disentuh tuh misalnya adalah mendownload. Oh, gitu kan. oke. Kayak APK di APK. handphone itu ya. Oke. Terus yang kedua misalnya mengklik tautan, itu yang disebut dengan phishing ya. Phishing, ya. Nah, satu lagi dia bisa juga dilakukan misalnya dengan meng-cross gitu atau menutup satu aplikasi yang mengganggu. Biasanya ini maraknya justru di website judi online. Jadi agak-agak hati-hati gitu kalau kita berhadapan dengan link-link seperti itu tuh dia wujudnya bisa macam-macam. Tapi yang peran yang paling utama adalah karena kita sudah di dunia cyber, di dunia digital, orang jatuh banyak, makanya harus faktor manusianya harus teredukasi. Jangan sampai dia asal melakukan hal-hal yang kemudian tidak dia pikirkan resikonya. Oke. Faktor manusia pasti sistem keamanannya gimana, Mas? Nah, kalau sistem keamanan ransomware memang sangat berpengaruh karena dia harus dibayangkan kalau dalam kacamata atau lensa cyber security harus dibayangkan skenario terburuk. Nah, skenario terburuk ransomware itu adalah data tidak bisa dipulihkan. Maka sistemnya harus mengatur tentang pembuatan backup data secara rutin. Jadi ini bukan opsional, terus harus rutin dan berlapis. Jadi kalau cuma satu aja itu masih agak sedikit. Berarti yang rentan. menimpa kita ini kan sudah di statement nih nggak ada backup, boro-boro lapis kayak roti tawar cuma satu aja itu. Wah ini dua. kalau dari kacamata udah bukan lapis kan? iya, ibaratnya dari kacamata lensa cyber security keliru semua. Keliru semua. Keliru semua itu pertama karena backupnya opsional, ya kan. Terus kedua kita nggak tahu berapa lapis, gitu ya. Lalu yang ketiga adalah setelah diungkap gitu ya bahwa itu hanya 2% gitu, berarti backup terakhir kapan dong? Itu kan berarti kan ada sesuatu yang memang tidak disiapkan secara baik ya. Nah, saya mau katakan bahwa ini kalau dari lensa cyber security udah keliru dari semuanya. dari desain awal. Dari desain awal. Kalau kita tuh biasanya bilang ini nggak ada nih security by design-nya. Harusnya security by design itu dari desain awal udah memikirkan semua skenario terburuk, termasuk juga si ransomware ini. Ini ransomware kan bukan hal baru buat Indonesia. Saya bisa bilang ini karena misalnya di 2017 tuh kita kena serangan WannaCry. Itu waktu itu juga ransomware juga modelnya. Cuma kita bisa lolos karena pada waktu itu semua anak bangsa kumpul untuk bantuin pemerintah ya. Nah yang ini agak beda ya kalau yang sekarang. Kenapa, Mas?
nggak tahu mungkin udah pada kapok bantuin pemerintah ya. Oh. Kenapa kapoknya? Karena nggak berubah tabiatnya, nggak berubah nih udah dikasih tahu kan waktu itu, maka nextnya harus dilakukan apa, misalnya dari sisi desain ya mas. Misalnya. Cyber security itu bilang pangkalan data tuh tidak boleh tersentralisir. Yang paling bagus itu adalah konsep yang desentralisir. Karena kalau di desentralisir, penyerang itu tidak akan menarget pada satu titik aja gitu. Jadi dia serang satu titik, dia dialihkan ke tempat lain. Nah itu makanya dikatakan desentralisasi itu adalah sebuah cara juga untuk bisa mengantisipasi serangan-serangan ke depan. Nah terus yang lain juga misalnya kita kan sudah tahu ya bahwa data kita bocor di mana-mana gitu. Datanya SafeNet misalnya mengatakan dalam periode 2022 sampai 2024 udah 133 kali terjadi kebocoran data gitu ya, berdasarkan monitoring yang kita dapat, bukan berdasarkan statement pemerintah karena biasanya pernyataan pemerintah nggak ngaku gitu ya. Tapi kita bisa lihat ini terus terang aja nih. Ya, jadi kalau 133 kali harusnya sudah mulai memikirkan bagaimana model data itu disimpan dan dikelola gitu ya. Nah, kalau modelnya masih seperti sekarang dengan model disimpan begitu saja semua data tanpa istilahnya dienkripsi ya gitu ya. Misalnya NIK kita gitu. Kalau cuma nomor polos gitu aja kan memudahkan diserang. Tapi kalau dia dienkrip, nomor tersebut membuat orang yang sudah punya datanya juga nggak bisa pakai. Nah, itu yang harusnya juga mulai diterapkan. Dan kita belum punya ya, artinya aturan atau policy yang kira-kira mewajibkan supaya punya standarisasi enkripsi yang kuat terhadap data-data itu kayaknya belum punya gitu. Oh, sudah ada. Sudah ada. Di PDP kita. Baru yang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Oh, itu nanti baru berlaku di Oktober. Ya, Oh. setelah badan atau lembaga yang ditentukan oleh presiden itu sudah berjalan. Sampai sejauh ini yang saya tahu kan undang-undangnya sudah disahkan kan. Maka presiden harus segera membentuk dan deadline-nya adalah bulan Juli ini. Akhir Juli ini sudah harus ada lembaga yang terbentuk. Dengan lembaga yang terbentuk, maka dia nanti bisa menerapkan atau mendorong orang yang gagal dalam melakukan perlindungan data pribadi untuk memperbaiki. Nah, tapi Mas, menurut saya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu kan sebuah mekanisme yang bagus. Tetapi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi itu sebetulnya sudah ada dari Undang-Undang ITE misalnya dulu di pasal 26 Undang-Undang ITE. Nah harusnya itu juga udah diatur, udah dibikin sedemikian rupa, misalnya data harus dienkripsi, lalu ada tier-tier ya, jadi lapis-lapis dan kemudian memastikan bahwa data kita kalau bocor minimal nggak langsung malu-maluin ya kan, ketahuan semuanya gitu, ketahuan nama ibunya, ketahuan muka langsung telanjang gitu ya. Tanggal lahir, mungkin ya kalau tanggal lahir masih nggak memalukan ya, tapi yang lain-lain lah yang kira-kira bisa beresiko pada karena perbankan kita. Statement dari Menko Polhukam Pak Hadi Cahyanto kan menyebut salah satu temuannya adalah ada yang sembarangan, tenen-tenen itu sembarangan dalam hal password dan sebagainya, sehingga itu mau diberi sanksi. Itu gimana ya memahaminya penjelasan itu ya terkait kasus yang kita alami itu di Surabaya. Nah, kalau di kasus Surabaya ini sebenarnya tidak masuk dalam hal yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, saya katakan gini soalnya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu tidak mengatur bila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi di sektor publik. Dia hanya di sektor swasta. Maka Pak Menko Polhukam bisa mengatakan itu kalau targetnya itu adalah misalnya ya perusahaan swasta yang mengumpulkan data pribadi. Tapi kalau itu terjadi di pemerintah, katakanlah sekarang terjadi kegagalan kemarin di Surabaya, diretas, atau misalnya data polisi gitu ya, atau data Kemendikbud gitu, itu dia nggak akan bisa diterapkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Menurut dan Mas Damar idealnya harusnya juga masuk ya dalam lingkup undang-undang di mana-mana dalam data protection law yang di dunia itu termasuk mengatur soal perlindungan di dalam sektor publik. Bila negara menjadi pengelola atau pengendali data tersebut. Nah itu yang kita sayangkan sekali ya kalau dari SafeNet itu pernah menyayangkan soal ini, tapi bagaimana sudah jalan gitu kan, dan kita hanya tinggal menunggu ini di enforce gitu.
masih ada judicial review. Bisa. Saya rasa langkah-langkah itu harus dipikirkan Iya, sekarang. kalau melihat kejadian sekarang kan banyak juga publik yang dirugikan. Kita bisa lihat gimana reaksi yang disampaikan oleh pemerintah kita lewat Kominfo dan BSSN saling tunjukkan di antara dua lembaga, persis. Dan yang biasanya nanti ujung-ujungnya adalah yang disalahkan tuh masyarakat. Karena masyarakat tidak melindungi data, tidak aware gitu. Padahal kita tahu tadi yang faktor manusia tadi, itu bukan masyarakat yang ada di PDN, ya kan? Itu kan uang pajak kita dipakai untuk membayar pihak pegawai PDN, tapi ternyata dia faktor manusianya ternyata yang begitu. Nah itu yang Ini saya dengar dari Ordal nih, Mas Damar. gimana tuh? Bahkan orang pegawai komputer pegawai di Kementerian Kominfo aja antivirusnya itu nggak hanya pakai Microsoft Guardian, Microsoft Defender. Defender. Bukan, kalau kita kan kita modalin tuh pakai Kaspersky lah, antivirus apalah. Antivirus berbayar gitu. Berbayar lah. Intinya kalau Defender kan built-in di Windows gitu. Saya nggak mengatakan bahwa itu sesuatu yang buruk ya. Tapi memang kalau standarnya bicara soal keamanan, apalagi data yang disimpan adalah data sensitif, harusnya lebih dari itu, gitu kan. Sebagai sebuah penghalang orang untuk mengirim sesuatu yang buruk, iya bisa aja pakai Windows Defender. Tapi kan pelaku-pelaku ini profesional ya. Artinya kan dia selalu pakai alat yang paling baru. Jadi kalau dia tidak menemui halangan yang susah gitu ya. Ya gampang diterobos gitu ya. Pasti gampang diterobos, bisa diduga lah dalam hitungan beberapa waktu gitu kan. Ketika dia brute force gitu mau masuk ke dalam satu sistem ya lebih cepat masuk dengan sesuatu yang gede loh padahal. barang umum. Nah itu perlu kita pelajari itu. Anggarannya gede loh padahal. 700 miliar ya? Iya, khusus buat untuk proteksi data ini. Saya pengen tahu pendapatnya Mas Damar. Dalam konteks ini, kasus kejadian yang di PDNS 2 di Surabaya, yang kebobolan, yang diretas, itu siapa yang paling bertanggung jawab? Oke, kalau saya pinjam beberapa lensa ya. Lensa cyber security yang harus bertanggung jawab itu ada dua, Kominfo dan BSSN. BSSN sekalipun dia hanya dibentuk oleh Perpres, tapi mandatnya khusus. Jadi untuk melindungi critical infrastructure. Nah, jadi ketika dia sudah memberikan, kan disampaikan Pak Linsa ya, bahwa dia sudah memberikan rekomendasi, maka dia harus memberikan rekomendasi tersebut pada pihak yang harus melindungi, yaitu Kominfo. Kominfo, pelaksana lah ya. Iya. Jadi dalam hal ini, dua-duanya tidak boleh saling tunjuk, karena dua-duanya harus dimintai tanggung jawab. Karena dia berjalan berdampingan. Berdampingan. Nah, dalam lensa yang lain, misalnya dalam lensa perlindungan data pribadi yang disebut dengan pengendali data itu adalah Kominfo. Jadi Kominfo sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pengendali data, dia harus bertanggung jawab ini Mas ketika terjadi kegagalan perlindungan data pribadi. Bentuk tanggung jawabnya kalau di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah memberitahu kepada warga yang datanya bocor atau datanya tertahan gitu ya, kena ransomware itu. Misalnya, Mas nih, kamu harusnya dapat SMS dari Kominfo. Kamu adalah salah satu yang datanya tertahan oleh ransomware. Jadi kalau nanti ke migrasi terus punya hambatan, ya jadi jelas karena saya datanya termasuk yang tertahan. Nah, ini yang belum ada ya? Belum ada. Ini belum ada. Belum ada. Yang tadi disampaikan kewajiban dari Kominfo sebagai otoritas untuk memberitahu masyarakat itu ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kenapa ya? Atau dalam prinsip perlindungan data pribadi itu juga ada. Gitu. Jadi kewajiban untuk memberitahu terjadi kegagalan perlindungan data pribadi. Nah yang ketiga, kalau kita lihat dalam lensa tata kelola, wah ini udah berantakan. Ini sangat-sangat berantakan. Menurut saya pemerintahan ini itu yang harus bertanggung jawab. Kenapa Mas? Karena kita udah pakai slogan transformasi digital. For some years ya. Kita bahkan udah campaign sampai ke tingkat ASEAN. ASEAN harus bertransformasi digital. Tapi prinsip yang paling pertama dalam transformasi digital itu adalah soal keamanan. Nah kita keamanan aja nggak bisa gitu. Bagaimana kita mengartikan transformasi digital, mengeksekusi itu dan mendorong orang lain untuk melakukan itu kalau kita sendiri tidak memberikan contoh. Nah karena selama ini perspektif pemerintah ketika bicara tentang transformasi digital hanya sekedar ekonomi digital. Ekonomi digital. Padahal yang disebut dengan ekonomi digital harus ada di atas struktur yang aman. Infrastruktur yang aman baru kemudian ditumpangi oleh ekonomi digital.
atau nanti ditumpangi lagi dengan yang kepentingan-kepentingan yang lain ya, gitu. Misalnya e-governance dan lain sebagainya, baru kemudian kita bisa. Nah ini menurut saya yang kegagalan yang paling serius ya dalam konteks tata kelola. Berantakan tata kelola kita. Pantesan di rapat kerja dengan Komisi 1, Ketua Mengakui. DPR kan, ini bukan soal tata kelola, ini kebodohan. kebodohan. Gitu ya. Kalau kata ya Madam Mutia Saya Hafid cuma gitu. ngutip aja loh. Ya, Itu pas mungkin saya itu dengar, kali ya. pas saya dengar saya bilang, saya tidak protes gitu ya. Oh nggak protes, Ya karena itu tapi mendukung simple atau seide? bahasa Sependapat? Oh, sependapat. Ini sesuatu yang harusnya nggak Tapi kalau ngomongin tata kelola berantakan kan toh diakui juga sama Kepala BSSN kemarin waktu di rapat kerja. Ini soal tata kelola yang berantakan gitu. Tapi memang ditekankan lagi sama parlemen, ini bukan tata kelola Pak, ini kebodohan kok nggak ada backup gitu. Itu ya simpelnya memang nggak ada backup itu kebodohan ya. Nah. Tetapi tata kelola yang kita punya itu memang jauh dari ideal. ya berarti itu diakui. Mas, saya tuh ada penasaran aja. Sejauh saya tahu kan proyek Pusat Data Nasional ini yang utamanya kan dalam proses belum jadi. Ada makanya pakai S kan sementara. Ya, sementara. Sementara yang 2 di Surabaya, 1 di Tangerang Selatan ya, 3 di Batam kan. Kenapa yang PDE-nya belum jadi, sementaranya udah seperti jadi kayak Ya itu yang saya tadi katakan, perspektifnya adalah ekonomi digital. Oh. Sudah nggak bisa menunggu gitu, karena kita akan punya bonus demografi. Oke. Lalu ada pertimbangan tentang penerimaan pendapatan dari sektor digital yang penting gitu ya. Angkanya kan cukup besar Mas, fantastis ya. Maka itu dikesampingkan soal keamanan. Pokoknya yang ada sementara dulu lah, yang penting kita bisnis jalan dulu gitu. Tapi kemudian ini yang jadi resiko yang paling besar kan, bahwa ketika nggak ada keamanan, ya orang kemudian punya sekarang apapun ya di atasnya ya, maksudnya ekonomi digital, e-governance dan semua itu jadinya kacau balau. Sejauh pantauan SafeNet Mas, negara di Asia Tenggara aja deh, buat benchmark aja, mana yang cyber security systemnya bisa dibilang memadai lah, supaya kita bisa lihat bahwa ini kaitannya soal keamanan, perlindungan kepada masyarakat dan sebagainya. Yang lengkap ya, artinya semua tuh udah dia miliki itu, kita bisa lihat dari beberapa indikator kan. Pertama itu adalah infrastrukturnya. Negara mana yang infrastrukturnya menjamin listrik tidak padam? Singapura kayak. Ya kan? Kita akhirnya punya beberapa negara nih. Singapura ya, jelas. Malaysia. Gitu. Terus Thailand mungkin, jadi 1, 2, 3. Lalu yang kedua dari lapis SDM-nya mana yang paling kuat dari beberapa negara di ASEAN. Maka saya bilang Singapura paling kuat. Karena SDM-nya kuat. Gitu. Lalu yang bahkan kan dikatakan bahwa di Singapura tuh apa-apa semua well connected ya. Jadi itu Malaysia tuh juga sekarang boleh dikatakan udah cukup kuat juga. Vietnam yang tanpa disangka-sangka itu juga mulai menguat dari sisi SDM karena mereka invest luar biasa untuk edukasi, untuk digital education buat warganya. Nah yang ketiga Mas, itu yang disebut dengan regulasi. Nah regulasi ini cukup banyak negara sekarang udah lengkap. Indonesia kan PDP baru tahun lalu. Indonesia tuh belum punya undang-undang cyber security dibanding negara lain. Negara lain Singapura udah punya, gitu. Malaysia udah punya, gitu. Jadi kita tuh memang left behind, semuanya tuh kayak semacam selalu ada di belakang di persoalan ya. Jadi kita nggak bisa mengantisipasi gitu ya. Kecepatan aja kita paling belakang gitu. Kalau ngomong speed juga kan jauh. Kecepatan tuh. Tapi kadang-kadang ya kecepatan aja tanpa rasa aman juga susah ya. Nah, akhirnya kecepatan tadi saya copot ya. Tapi infrastruktur yang paling penting itu kan listrik gitu. Nah, makanya sekarang kalau kita lihat dari 3 tadi yang menjadi pilihan kan bisa kita lihat dari sektor bisnis. Misalnya tech industry, kenapa naruhnya data centernya di Malaysia. Misalnya Google ya. Ya sederhana karena pertimbangan itu 3 lapis tadi itu udah terpenuhi gitu. Jadi infrastrukturnya listriknya nggak padam, lalu yang kedua SDM-nya ada di situ, dan yang ketiga adalah regulasinya semua lengkap. Nah di kita kan susah. Kalau kita mau mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi mercusuar transformasi digital, to be honest ya itu omong kosong sih. Omong kosong. Omong kosong. Karena gimana caranya?
Atau sekarang kita misalnya menjadi leading untuk nanti disinformasi gitu ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Wakil Menteri gitu, Menkominfo, aduh ini jauh banget. Tapi gitu. nanti ada alasan lagi di Indonesia yang diurusin banyak 270 juta, Singapura dikit, Malaysia dikit, ya kan? Makanya internetnya lemot yang usernya banyak. Pasti gitu nanti alasannya gitu lagi. Gimana tuh jelasinnya kayak gitu? Kira-kira alasan itu valid atau enggak? Ini kan alasan ngantur. Saya rasa alasannya nggak valid ya gitu. Nanti cari-cari lagi alasannya. Kita bisa lihat bahwa negara-negara yang paling maju sekarang dari sisi geopolitik di digital itu adalah India. India ya. Penduduknya berapa? Banyak, ya kan? Terus China. Jadi kenapa India China Itu terpatahkan, yang tadi terpatahkan. Alasan itu terpatahkan. nggak bisa kemudian dikatakan begitu. Nah, ini kan itu kan mengandaikan, terus terang mengandaikan masyarakatnya bodoh. Jangan Jangan bodoh gitu ya. The damage has been done. Yes. Terus apa kemudian yang kita harus kerjakan? Kalau Menko Polhukam kan bilang per Juli akan segera pulih. Tapi kan yang harus kita tahu, saya kira publik juga harus tahu adalah seberapa banyak data yang diretas. Terus kemudian apa yang paling berdampak itu yang mungkin yang kaitannya publik harus tahu, dan itu kan belum disampaikan. Yang terakhir terinfo kan di headline harian Kompas itu bahwa yang sudah mulai terdampak selain yang imigrasi juga yang kartu Indonesia Pintar. Gitu. Itu Mas, gimana Mas? Nah, ini saya pinjam istilah yang dipakai oleh teman-teman cyber security. Once you've been compromised, there is no integrity. Sekali udah data-data itu udah diambil alih oleh pihak ketiga, nggak akan ada integritas. Jadi ini perkaranya bukan cuma sekedar apa yang hari ini terlihat, gitu ya. Hari ini kan kita udah lihat nih nggak jalan tuh KJP, kartu-kartu yang semuanya berbasis pada data. Karena dia bisa muncul sampai bertahun-tahun ke belakang, yang disebut dengan ransomware itu dampaknya. Tetapi yang hari ini langsung harusnya jadi persoalan itu adalah soal integritas. Kita nggak punya lagi rasa percaya pada institusi yang seharusnya melindungi data dan infrastruktur yang ada sekarang. Maka yang harus dilakukan rombak total. Mulai dari kalau ular tuh kepalanya dulu gitu, ganti dong. Kepalanya, gitu. Kepalanya kita ganti. Ini kaitannya dengan yang artinya kepalanya leading sektornya Menkominfo maksudnya? Iya, kalau di udah berapa sekarang Mas yang ya, ada petisi jangan-jangan. ya, ada petisi yang didorong oleh SafeNet. Sudah berapa Mas? Sudah 20.000 penandatangan dan menuju 25.000. Tapi angka ini kan Tunggu, itu 20.000 termasuk hackernya? Jangan hackernya juga termasuk. Kan nggak teridentifikasi. Jadi saya cuma mengatakan bahwa ini memang harus dirombak total dan harus dari kepalanya ya. Kenapa kita butuh kepala yang lebih baik? Karena dengan pergantian kepala itu dia akhirnya bisa menetapkan langkah yang lebih strategis. Orangnya tentu kita harus pikirkan yang lebih baik ya. Dalam konteks begini, memang nggak perlu sesuatu yang daki-daki gitu. Dia harus lulusan terlalu detail MIT gitu ya. Nggak perlu sampai gitu. Tapi paling tidak dia paham prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dan cyber security, terutama soal keamanan itu harus nomor 1, lalu bertahap di atasnya sampai ke ini. Dan ini bukan cuma kita sebenarnya bukan hanya cuma tertuju pada Menkominfo, yang kita sebut dengan kepala itu siapa yang bertanggung jawab, mungkin BSSN juga perlu diganti juga dengan orang yang perspektifnya tidak sibuk kampanye soal proxy war, tapi tidak melakukan tugasnya. Tugasnya itu karena BSSN kan tugasnya defensif. Gitu yang saya pelajari ya, cyber security itu sifatnya adalah kalau ada serangan dari luar, dia bisa melindungi diri sendiri. Nah, kalau dia tidak melakukan tugasnya, tapi sibuk kampanye kemana-mana, fear-mongering orang gitu ya, bahwa nanti kamu akan diserang oleh negara lain dan segala macam, tapi begitu berhadapan sama ransomware begini aja dia lumpuh gitu. Makanya menurut saya ini cukup masuk akal ya yang diminta oleh teman-teman SafeNet ini. Saya sebagai pengawas merestui ya. Wah, ini ternyata meskipun saya bukan mastermind-nya ya. Berhadapan langsung dengan orang di belakang petisi. Kan sebagai pengawas boleh kan merestui kan? Iya. Nah, karena ada dasarnya kan. Artinya tadi kita bicara soal kualifikasi. Ini kan momentumnya menjelang pergantian pemerintahan. Betul sekali. Kita bicara soal optimisme dari kasus kemarin yang sangat memalukan, memilukan, yang sangat kita nggak bisa ngomong lah.
kita harus belajar dan tidak boleh terulang. Apa kira-kira tadi kualifikasi untuk seorang Menkominfo? Semoga didengar oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan apa BSSN? Apakah dimulai dari mindsetnya atau dimulai dari orang yang punya mindset bahwa serangan cyber itu keniscayaan akan hadir? Sehingga dari mulai desain arsitektur cyber security system harus sudah baik. Mana Mas? Saya mulai dengan mencari orang yang punya perspektif ya. Oke. Jadi jangan hanya mengiyakan agenda-agenda pembangunan tanpa berpikir dengan perspektif yang baik. Ya, di era zaman digital ini kita butuh orang yang punya paling tidak kecerdasan digital. Dia paham betul mana yang harus didahulukan gitu. Seperti yang katakan tadi ya, bisnis bisa jadi itu salah satu yang penting, tapi dia bukan yang paling penting. Gitu, karena yang paling penting justru adalah soal keamanan. Ya. Lalu ada framework Mas sebetulnya yang bisa dipakai. Frameworknya itu terdiri dari 5 langkah. Yang pertama tuh mengidentifikasi, jadi dia tahu nih sebenarnya di negara Indonesia ini ada apa aja. Lalu yang kedua dia mulai melakukan sebuah upaya untuk melindungi. Nah yang ketiga dia menyiapkan bagaimana responnya kalau kemudian itu terjadi hal yang disebut dengan kegagalan. Nah kalau dia tidak punya framework ini, tercermin dari apa yang misalnya dia siapkan, misalnya yang dari pertama ketika mengidentifikasi sudah selesai belum mengidentifikasi seluruh Indonesia ini. Lalu kedua mana yang harus dia lindungi sudah dilakukan belum, dan model melindungi seperti apa. Dan yang ketiga adalah dia tahu caranya bagaimana merecover kalau terjadi sesuatu yang disebut dengan insiden keamanan siber. Maka sebetulnya kita sudah menemukan orang yang tepat, dan saya yakin Indonesia tuh punya banyak orang berbakat, gitu ya. Dan kita harus temukan orang itu, baik dia. Artinya secara kualifikasi tersedia banyak. Tersedia banyak, gitu ya. Kan tinggal sekarang kursi ini tuh biasanya kursi politis ya. Kalau Menkominfo ya, gitu. Kita punya sejarah banyak menteri-menteri yang berasal dari politisi. Tapi apakah itu sesuatu yang baik gitu? Misalnya kita pengalaman yang lalu-lalu dari politisi sih, tapi dikorupsi uangnya. Ya kan? Jadi ini pesan kuatnya adalah untuk tentu yang lain juga, tapi dalam case ini adalah khusus Menkominfo, BSSN, pilihlah yang mengutamakan profesional. Ya kan, bukan semata-mata lebih kepada akomodasi kepentingan politik. Betul. Nanti jadinya kayak gini ini. Kayak gini kan? Udah kejadian kan? Udah kejadian. Iya, Jangan sampai Menkominfo itu dianggapnya menteri penerangan. Enggak nih, ya kan? Kalau kayak gitu kita nggak butuh, karena kita udah punya WhatsApp. Sekarang cuma meneruskan informasi aja sih. Kita udah bisa pakai teknologi digital. Masuk akal. Jadi hari ini kita tidak bicara soal mengkudeta seorang menteri, tapi kita bicara soal masa depan sistem kita ke depan, sistem keamanan siber kita ke depan. Kenapa? Karena ini menyangkut kepentingan publik kan, gitu kan. Bukan, ini sekali lagi nih kita clearkan, meja ini tidak dalam konteks menurunkan. Kalau toh memang harus turun, biar turun sendiri. Gitu. Kalau harus turun, biar turun sendiri. Kita nggak ada urusan sama itu, ya kan. Yang kita utamakan adalah bagaimana ke depan. Kebetulan momentumnya adalah pergantian. Nah, tetapi sebetulnya kita juga harus fair ya. Mungkin apa yang sudah dikerjakan oleh Menkominfo sekarang, masa nggak ada bagus-bagusnya, Mas? Nah itu dia. Ada nggak? Ya sedikit aja lah Mas, biar. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, bisik-bisik aja. Iya. Saya tidak dalam kapasitas untuk menilai ya, karena bukan tim menilai juga. Tapi paling nggak melihat lah sebagai apa ya, bisa dibilang stakeholder lah. Ada di luar melihat. Justru saya katakan sekarang itu adalah kita betul-betul harus merefleksikan kejadian ini sebagai sebuah wake up call. Nah, saya setuju nih dengan istilah wake up call tadi ya. Ini sebenarnya teman-teman cyber security yang pakai. Wake up call itu dalam arti begini, ke depan yang kita harus pikirkan bersama atau pemerintah bersama masyarakat itu adalah keamanan digital itu nggak bisa hanya diserahkan pada pemerintah saja. Tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah saja. Saya mau mengatakan ini karena orang-orang yang berbakat tadi sebetulnya ada, tapi di luar dari orang-orang yang tidak terkelola atau ya karena mereka merasa tidak disapa, tidak diajak, gitu. Padahal mereka punya bakat, kemampuan dan reputasinya internasional.
Oh iya. Jadi saya ingin mengajak sebetulnya sekarang kalau memang ini disetujui sebagai sebuah wake up call, harus ada upaya bersama gitu. Dan mengganti kepala itu salah satu prasyarat menurut saya ya untuk mendapatkan trust itu kembali. Karena kan tadi ini soal integritas. Nah kalau udah dapat orang yang punya integritas, saya rasa orang-orang yang saya sebutkan tadi itu kan berdatangan lagi dan mulai membangun ini dari awal. Dan semangat merah putih dia akan semangat merah putihnya akan ini. Kita bukan nggak cinta Indonesia, kita cuma nggak suka orang sekarang melihat bahwa data kita diserahkan pada orang-orang yang nggak kompeten, gitu aja. Nah ini menarik nih, menarik. Ya. Kalau tadi bilang talent tersedia, semangat merah putih membela, ya kan? Ini soal wilayah teritori digital kita, gitu kan? Jangan sampai diganggu, apalagi ini kaitannya dengan data publik dan sebagainya. Betul. Jadi kalau sejak 2014 kita kenal istilah relawan Jokowi, kayaknya relawan digital juga kalau dibangun serius bisa ada, Mas ya? Udah jalan dari Udah jalan. Tapi jalan sendiri. Iya, ada yang digandeng pemerintah, tapi biasanya stempel aja dari pemerintah. Itu jalan sendiri. Oh, jadi sudah ada. Sudah ada. Oh, relawan itu sudah ada juga. Oh. Sudah ada dan karena ini menterinya sekarang kan juga ketua relawan. Iya, tapi kan beda, Mas. Pilpres gitu. Oh, Pilpres. Ya bukan harusnya, artinya harusnya dia semangat relawannya, semangat berjuang bersamanya, tapi kita fokuskan dan harus ada desain yang baik gitu kan. Betul, dan saya yakin ya ini nih kejadian ini bukan karena kita nggak mau nolong Indonesia gitu, tapi justru adalah ingin pihak yang dalam posisi penting ini untuk sadar bahwa dia tuh jangan terlalu one man show gitu, jangan segala-galanya ini gua, ini saya gitu. Terlalu sentralistis. Ini harus sama-sama sama yang lain juga gitu. Jadi ini adalah sebuah pesan sebetulnya menurut saya sangat kuat dari masyarakat ya. Kira-kira kalau argumentasinya dari pemerintah kan, ini kan data-data strategis kan, kategori data itu ada data rahasia, data terbatas, dan data terbuka. Betul. Data-data strategis negara ya, masa tidak melibatkan negara, masa anak-anak yang diberikan itu gimana tuh? Masalahnya SDM-nya mampu nggak? Oh gitu. Ya, itu juga. Jadi BSSN, Kominfo, itu kan SDM yang juga masih terbatas. Gitu. Sementara teman-teman ini mungkin sudah dapat sertifikat dari upaya sendiri gitu, atau lewat komunitasnya. Saya rasa sekarang kita kesampingkan itu dulu ya. Untuk kepentingan ini kita perlu bangun mengimajinasikan atau melanturkan gitu ya. Ke depan tuh kayak gimana sih sebetulnya perlindungan data pribadi nasional itu dilakukan. Nah, kita bisa belajar dari banyak contoh sebetulnya. Tersedia kok banyak model ya bagaimana sistem perlindungan ini bisa dibangun. Tinggal nanti pemerintah kan biasanya disebut dengan regulator ya. Nah, regulator yang kemudian mengatur bagaimana caranya itu bisa terpenuhi. Nanti pembagian tugas soal sekresinya dan segala macam ya itu termasuk yang diatur. Tapi dikerjakannya harus jangan bareng. Ya, ini udah tersedia, Rat. Talent-talent di Indonesia itu nggak kurang-kurang. Tapi nggak diajak ngobrol. Orang komunikasi, menteri komunikasi harusnya ngajak ngobrol. Atau sementara ini mereka sebenarnya udah teriak-teriak ya, tapi nggak pernah didengar. Karena dianggap lu siapa ya gitu ya. Salah satu hackernya juga. Nggak tahu juga kalau kemarin istilah-istilah teman-teman Tanok tuh gini sih ya. Ya kan udah dikasih tahu, tapi yang didengerin vendor. Gitu. Dijailin yang juga didengerin nih. vendor. Didengerin itu kaitannya dengan tadi kenapa penggunaan 700 anggaran. Iya. 700 miliar. Makanya 2 kali nyebut tadi potong kepalanya. 1 kali lagi dapat onde. Ya, betul. Nah, juga ya. Ini soal ngomong-ngomong soal itu ya, soal budget karena dari tadi saya menghindari sebetulnya, tapi kalau mau bicara soal budget nih. Termasuk juga ganti perspektif. Jangan berpikir bahwa beli alat mahal kemudian lebih aman. Itu perspektif yang keliru sebetulnya. Kalau di kita tuh di teknolog ya, dia harus diuji dulu gitu dengan berbagai macam cara ya, di pen testing dan lain segala macam, baru kemudian bisa mengatakan itu aman. Jangan hanya karena brosurnya bilang ini paling aman. Semua kecap pasti bilang nomor 1 lah. Iya, namanya juga vendor ya. Nah, ya namanya vendor juga gitu kan. Dan dia jangan-jangan gitu. Karena ini perintah presiden loh, tolong diaudit. Ya. Wah, jangan-jangan itu
Nggak tahu. bagian itunya. Oh iya, karena ini anggarannya besar. Anggarannya besar. Ya kan? Ini salah satu yang dibocorkan, Pemilihan. Mas, oleh hacker ini adalah proyek tendernya dari tahun 2022 sama 2024 gitu. Kita tunggu aja besok ini. Saya dengar-dengar kan katanya hari Rabu ya akan dilepas semua data yang di encrypt. di encrypt itu, termasuk juga anggaran Dibuka semua. dibuka gitu. Termasuk prakualifikasi Kita apa. berharap begitu ya. Kita berharap begitu tapi. Kayaknya Mas Damar kenal sama hackernya. Aduh, jangan-jangan ngopi bareng gitu. Kalau telepon kenal juga nggak apa-apa Mas. Pelan-pelan aja ngomongnya. Tapi Oh, peretasnya iya, juga itu udah menarik minta tuh maaf dibuka semua. katanya. Nah, Udah minta itu maaf hari ini minta maaf. Ini menarik nih. Minta maaf, udah gitu ini bukan politis ya kan, tapi lebih kepada memberikan pesan kepada pemerintah. Ya. Cuman pesannya apa? Tapi memang pernah ada hacker minta maaf. Ya biasanya motif-motif hacking itu kan ada 3. Misalnya dendam pribadi ya. Kesel nih sama Reddit nih kan. Gitu kan. Terus kemudian dikerjain lah. Ya. Terus motif yang kedua finansial, meres. Pemerasan ransomware kan masuk dalam pemerasan. 8 juta US dollar. Ya kan, itu pemerasan. Nah yang ketiga tuh motifnya politis. Politis itu jangan diartikan politik ya, Politik, gitu ya. kontestasi, pergantian Politis apa. itu adalah menyampaikan pesan. Ya, Nah sebetulnya kalau sekarang kita lihat di tanggal 20 Juni dia mencoba memeras, terus hari ini dia berganti menjadi menyampaikan statement, itu agak diragukan nih. Apakah berasal dari orang yang sama gitu, peretas yang sama, atau yang kedua atau ada diciptakan seolah-olah peretas. Atau ada kesepakatan nyanyian udah dibayar, Udah dibayar gitu, kan, ya. Dibilang bahwa sekarang motifnya adalah menyampaikan pesan gitu. Nah, kan agak aneh juga. Dan nggak hanya minta maaf, ngasih kuncinya juga. Nah, Udah, yang ini ya gratis, ketiga ini cuma-cuma. menurut saya yang kejadian ini membuat banyak pertanyaan jadinya. Bahkan saya rasa ini di dunia internasional pasti akan jadi perbincangan juga ya. Bagaimana biasanya kalau hacker-hacker apalagi ini pakai teknologi paling baru ya yang disebut dengan BrainSeeper. Ya, BrainSeeper. Ya, Lockbit 3.0, lalu dia BrainSeeper. BrainSeeper itu bedanya sama versi sebelumnya. Kalau dia sudah masuk ke dalam satu sistem, dia akan melock semua dokumen, lalu nama-nama dokumen itu akan dia encrypt. Oke. Makanya lebih susah. Itu yang terjadi sekarang kan? Yang terjadi Dia sekarang. encrypt dan kemudian passwordnya dipegang sama Iya, dia. Terus satu lagi nama filenya di encrypt juga. Jadi dia nggak akan bisa. Kita nggak akan bisa gitu misalnya kemudian mau apa istilahnya membackup tuh yang mana gitu karena udah pasti total semua harus diulang dari awal gitu. Nah itu yang kemudian membingungkan kalau dia memang istilahnya hacker terdepan. Satu hal yang tidak akan dia lakukan adalah minta maaf atas aksinya gitu loh. Karena dia sudah melakukan itu dengan banyak pertimbangan. Kalau misalnya kalau itu adalah politis gitu ya, menyampaikan pesan bahwa Indonesia nggak boleh loh ya punya model perlindungan data yang kayak gini gitu. Dan itu biasanya disampaikan di awal, justru bukan setelah sekian lama gitu. Setelah nggak dibayar gitu loh. Menurut saya udah dibayar baru minta maaf atau gitu ya. janjinya udah dibayar ya. Oh iya, sebetulnya sih udah dibayar infonya. Iya. Tapi didesain seolah-olah pemerintah nggak bayar kira-kira gitu kan. Tapi kayak ini lanturan beneran. Tapi kayak ini yang sebelumnya yang temennya yang saya atau ini ya Mas Yogi nih. Tapi kayaknya pertama kali di dunia ya hacker minta maaf ya. Belum pernah ada sih. Biasanya kan baru kali ini hacker-hacker tuh punya prinsip, idealis gitu. Iya. Bahkan kalau misalnya dia dibilang minta maaf direkayasa, kesenggol lagi egonya nanti. Makanya malah dibilang dijailin lagi. motif politik itu biasanya dia idealis. Dia ada sesuatu yang ingin Iya dia kan, capai. ada dia sikap ya kemudian dia melakukan bargaining dengan cara itu kan. Kalau ini minta maaf gitu dan makanya datanya ada kan dikunci kan kalau dia. di cyber security itu hacker kan seringkali disamakan dengan aksi teror ya. Iya. Kita belum pernah lihat kan teroris minta maaf kan. Belum pernah ya. Iya kan? Paling pengakuan aja. Ya Klaim pengakuan bahwa itu ya, saya karena dia udah lakukan. tertangkap Iya. gitu. Tapi kan itu bukan sesuatu yang Iya. sifatnya adalah minta maaf. Gitu. Jadi nggak ada nuansa sikapnya kalau minta maaf. Kalau minta maaf ini kayaknya ada nuansa sikapnya. Saya hilaf gitu kan aneh juga. Nggak mungkin kan ini hacker abal-abal kan kalau menurut saya ya. Iya. Tapi bisa jadi ini perlu ini lagi. Oke. Kita lihat lagi perkembangannya gimana. Nah, sambil nunggu itu yang minta maaf siapa dan besok kayaknya mau dibuka semua, boleh jadi penjelasan selama ini yang termasuk saya
bahwa datanya hangus hilang itu sebenarnya datanya masih ada tapi di-encrypt kan. Di-encrypt. Kalau besok dikembaliin bisa aja dikembalikan semua kali ya. Iya, tapi Atau udah- prinsipnya kalau sudah terkompromis kita nggak bisa lagi yang menjamin tadi. bahwa itu aman. Wah itu aman. Ibarat Karena kunci sudah itu udah terpapar lah ibaratnya. Ya. oprek-oprek ya. Kalau ibarat kunci udah dibobol ya, Sekarang atau diduplikat ya, gitu ya. Jadi kan Itu lebih kita bahaya. bisa gimana nih kalau kita memetakannya? Tadi kita udah sepakat lah, kita membangun optimisme ke depan, belajar dari yang sekarang, wake up call dan sebagainya. Ini talent-talent yang berserak di Indonesia. Mulai dari mana ya kita supaya mereka berkumpul bicara soal Indonesia, yuk kita jaga sama-sama karena situasi global mengatakan bahwa ya perang cyber itu adalah keniscayaan, sehingga kita harus punya sistem pertahanan cyber yang bagus gitu. Oke. Nah, Mas, saya katakan tadi kan relawan-relawan ini atau mungkin juga akhirnya teman-teman teknolog ini udah punya komunitas. Oh, udah komunitas. Sudah ada komunitasnya, udah berkumpul secara rutin juga. Sering juga dimintakan bantuan juga oleh pemerintah. Nah, cuma mereka merasa ini kok kayaknya untuk urusan yang PDN ini, masukan-masukan mereka Nggak pernah didengar gitu. Padahal sesuatu yang sifatnya krusial buat kita. Nah, kita mungkin selama ini cukup sabar ya untuk meladeni kan, tapi akhirnya dengan kejadian ini memperlihatkan tidak ada yang berubah ya, meskipun sudah berkali-kali dibantu, udah berkali-kali istilahnya itu kita cukup murah hati juga untuk menyampaikan apa yang harusnya dilakukan, tapi tidak ada perubahan signifikan. Nah, saya rasa mungkin problemnya bukan di tidak mau bantunya, mungkin problemnya di kepalanya akhirnya. Kepalanya ini ya menurut saya ya, yang udah tutup telinga gitu ya, dan harus diganti gitu kalau Ada dua loh posisi tinggi itu. Ada dua. Tidak mendengar itu memang benar-benar dia tahu ilmu tapi dia merasa paling pintar gitu. Atau memang nggak ngerti gitu. Kita bisa tuh saya nggak tahu nih apa sih pesannya. Saya menerjemahkannya gimana? Yang mana nih Mas yang di kasus kita ini? saya nggak tahu tuh yang mana. Ya kan artinya gini, ada dua orang dikasih informasi nggak dijalankan karena emang nggak paham ini apa sih maksudnya gitu. Minimalnya nggak punya nggak punya kualifikasi untuk itu, nggak capable untuk itu. Atau memang ada desain tersendiri, enggak kalau itu saya ikutin nanti memang akan berdampak ke beberapa hal yang menjadi agenda terselubung misalnya. Kan kita nggak tahu dia, karena ini kan simpang siur. Kasus ini kan ada data ini dimulainya dari tahun 2022 2023 terus kemudian kenapa PDN-nya masih dalam progres belum siap kok udah ada, makanya ada sementara gitu. Terus yang berikutnya kenapa ketika itu kan KLD kementerian, lembaga dan daerah kan harusnya sudah tahu tuh bahwa kemampuan pengelolaan, pemahaman soal security system itu ada tapi nggak merata. Dan sekarang kan yang kejadian seperti di daerah-daerah katanya ada beberapa yang bangkalan data di kabupaten provinsi sama sekali nggak terkelola dengan baik gitu, sehingga yang disampaikan meskipun agak memalukan tapi itu kan fakta minimal yang disampaikan Menko Polhukam bahwa ya ada yang ceroboh soal paspor dan sebagainya, sembarangan ngasih dan sebagainya. Padahal itu kan data strategis. Kalau kita mengacu ke klasifikasi data ya, ada data rahasia, data terbatas. Karena kita tetap harus membangun optimisme, ya kan? Masih bisa diperbaiki nggak sih Mas? Selain tadi mengganti itu. Ini jadi obrolan serius ya, padahal kita janjinya tadi Ngelantur ya? santai ya, ngelantur ya. Iya biar agak serius ya. Kurang lebihnya begini. Kita harus tahu di zaman yang udah baru ini ya, ini kan abad digital ya. Itu ada satu diktum yang penting bahwa data is the new economy. The new economy, oke. Kan berarti data itu adalah ekonomi baru. Penguasa data itu akan menjadi orang paling kuat. Oke, siapa? Jadi kita makanya bisa mengatakan wah itu perusahaan-perusahaan teknologi itu hebat ya, dia powernya melebihi negara gitu. Tapi kita juga bisa mengatakan bahwa loh Indonesia juga punya data gitu, dan harusnya data itu kalau dipahami sebagai the new economy maka dia harus dilindungi dengan luar biasa karena ini menjadi sesuatu yang penting. Dia bukan hanya pengendali ekonomi tetapi juga mengendalikan yang lain, misalnya politis ya. Tanpa data yang baik kan kita nggak tahu tuh peta suara dukungan dan lain sebagainya. Maka saya juga merasa bahwa salah satu penyebabnya adalah tadi soal masih ego sektoral yang tinggi di antara para pengendali data ini. Karena merasa dia ini power saya. Dengan data yang ini saya punya
punya power. Jadi ketika tidak ada upaya untuk merangkul yang lain, dia mikir ya karena ini power saya nggak mau pinjamkan power ini pada yang lain. Nah itu yang nggak bisa Mas, menurut saya ya perspektif ini harus segera diubah gitu. Nah ke depan karena kita sudah belajar bareng di obrolan ini kan bahwa ini harus dikelola bersama, maka power itu need to be shared. Gitu. Sehingga tanggung jawab perlindungan data gitu ya itu bisa dibagi-bagi berdasarkan kapasitasnya. Kalau memang nggak punya kapasitas, maka jangan maksain diri gitu. Pinjam aja kapasitas yang lain. Toh ini juga anak bangsa juga gitu ya. Yang dipercayakan aja misalnya dengan SK, dengan NDA dan lain sebagainya itu kan lapis-lapis yang boleh bisa dibuat. Dan akhirnya kita nggak melulu mentok di hal yang sama. Pembicaraan kita dari tahun ke tahun tuh selalu tentang kebocoran data, lalu menyalahkan pihak asing atau sekarang misalnya ini yang agak lucu ya gitu ketika kita ngomong soal petisi ini dibilang wah ini kan sisa-sisa residu pilpres ya nggak ada kepentingannya kita buat pilpres gitu kan. Ada anggapan gitu juga ya Mas? Ya, udah keluar dari Projo gitu. Dari Projo Mas. Udah keluar. Ketuanya kan Menkominfo. Nah iya, tapi ini juru bicaranya mengatakan bahwa itu yang mendesak menurunkan adalah residu pilpres. Ya, tapi aneh kemana aja. Kembali ke kasus yang hacker minta maaf itu loh, yang kita tadi juga agak ada cerita baru lah. Even kepala negara aja nggak minta maaf. Hackernya belum minta maaf ya Mas ya? Ketemu lanturan minggu depan.